Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Mahat Darussalawat. Vlog kita hari ini insya Allah kita akan bersilaturahmi ke Ponpes Dzikru Ghafilin, yang dimana pendirinya Ustadz Rahmat atau biasa disebut AA Ugo. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus. Oke teman-teman, sebelum kita menuju lokasi, kita belanja dulu untuk liwetan ke Pak Haji Ahmad. Ikuti terus ya teman-teman. Oke guys, ini adalah rumah Johan. Kita ajak dia untuk vlog kita hari ini ke Ponpes Dzikru Ghafilin. Simak tuh. Assalamualaikum. Di mana? Ayo, asik. Ini rumah Johan nih. Oke teman-teman, ini adalah rumah Johan. Mas Johan. Oh, dia sedang mandi teman-teman. Johan, rambut baru ya? Rambut baru ya? Ini rambut. Oke, buru-buru, siap-siap. Naik kamu lah. Langka, yuk. Ke atas. Cepat. Nah, ini Johan. Ini adalah bos Pertamina, guys. Bos Pertamina. Dulu Johan. Kita mau kemana dulu nih? Ke Ustadz Rahmat. Kita menuju Haji Ahmad dulu. Haji Ahmad dulu ya? Kita siap-siapin buat liwetan. Oh, oh Haji Ahmad jadi bos sayuran ya? Iya guys. Got. Halo guys, kita sudah sampai di rumah Haji Ahmad. Kita siapin buat liwetan, beli sayuran dan yang lainnya. Simak tuh. Assalamualaikum. Haji Ahmad, sehat? Alhamdulillah. Iya Haji Ahmad, ya. Ayo kata gue. Raguan gitu lah. Kemarin itu ya? Ini yang mau dipersiapin nih buat mau lewat. Buat ngelewat ya paling kita ngelewatnya teri aja teri. Teri, oke, siap. Terus sambil. Terus jadi kangkung sayuran. Kangkung. Kangkung mantap kayaknya Haji Ahmad. Ini kita bungkus. Jangan lupa Sambelin. ikannya Kang Ahmad. Ya boleh. Impun. Boleh. Sambelin ya. Ya, yuk, mau kebiasaan. Thank you.
teman-teman, kita sudah sampai di kediaman Augo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Alhamdulillah sehat-sehat. Aduh, lega bang. Ya Haji Ahmad yang ngariuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kediaman Ustadz Rahmat atau yang biasa sebut Augo. Doakan terus teman-teman, mudah-mudahan kita nanti akan ada perbincangan dengan Ustadz Rahmat. Simak terus, check it out. Ngopi cuy, ngopi cuy. Udah habis. Kita ikut Haji Ahmad bawa Neng Gita. Haji Ahmad udah berapa lama belum kesini? Udah 2 bulan nggak kesini? 2 bulan. Udah. Ada Johan juga nih. Nah, Johan mau di Rukia kayaknya. Oh iya. Rukia. Iya. Jadi mau di Rukia? Iya. Ininya ini aja. Jadi aja jadi yang di Rukia. Nyiapin kopi nih. Ngopi. Ngopi dulu lah. Guna orang gondrong tuh nya. Patang gitu. Ikan. Berderai. Chris ya tuh. Chris keriting sebal. The touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to reach out, but it's too complicated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. Gotta try to find the light from the sun when I'm underwater. The smile of yours, I'm never sad no more. When you're getting close,
what I've been waiting for. I tried to stop your bomb, but it detonated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. I'm gonna try to find the light from the sun when I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Alhamdulillah kami Mahad Darus Salawat sudah sampai di rumah Ustadz Rahmat atau biasa disebut Augo. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol dengan Augo. Augo, hampura ya Augonya, terus kasumpingan, kariluhan Augo. Kata acana atur nuhun abdi di Kampi di dia di MBS-nya di majelis Augo. Salajengna meureun abdi yang ngobrol-ngobrol, yang tanya-tanya mengenai kontes Augo. Sok mangga Augo deui bade masihan jangan heula gitu kanggo sadayana di studio. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah Rasulullah. Mohon ke santri Darus Salawat berkenan bersilaturahim ke kediaman Al-Fakir Augo, dan alhamdulillah di balai atau Padepokan Darul ya, atau untuk pesantrennya namanya Mahad Hidrogrofilin. Jadi kita punya namanya, kalau untuk pengajian ataupun majelis taklim namanya Majlis Hidrogrofilin. Tetapi kalau untuk hal-hal kaitan dengan rupiah, kita namanya punya Darul Rupiah. Jadi kita punya anak cabang, alhamdulillah udah beberapa cabang, 1, 2 Darul Rupiah. Jadi yang lagi alhamdulillah dalam keadaan diguyur dengan hujan, insyaallah merupakan hujannya menjadi rahmat barokah. Amin. Amin. Berapa lama pesantren ini atau Majlis Darul Rupiah ini berdiri? Untuk Mahad dan Darul Rupiah belum lama, sekitar bulan Awal setelah Idul Fitri kemarin baru kita berdiri. Mungkin kalau milad itu belum kita melakukan milad karena belum 1 tahun, belum milad 1 tahun. Jadi itu berarti miladnya itu bulan Awal 8 bulanan. Syukur Allah kita punya tempat. Jadi itu kalau kalimat Hidrogrofilin itu bisa diartikan secara bebas, hampir sama seperti Padepokan anti galau. Zikrun itu adalah pengingat, Gofilin adalah amalan-malai. Artinya di sini memang anti galau. Orang yang lalai akan zikir. Orang-orang yang akan lalai akan zikir. Zikrul-zikrul adalah mengingatkan, termasuk saya yang memang seringkali kita lupa kepada Allah, maka nama dari majlis ini adalah Zikrul-zikrul sebagai pengingat bagi orang-orang yang lalai. Oke, enggak? Ya, pertanyaan ambil. Kalau di bidang ilmu di Hidrogrofilin ini apa aja yang diajarkan kepada satu-satunya? Kalau dibilang komplit ya komplit, karena kalau kita lihat dari ibarat kejuruan, kalau di formal itu ada kejuruan. Sama halnya dengan pesantren pun ada yang khusus mengkaji tentang ilmu Al-Quran, termasuk ada tahfidz juga. Ada juga yang mengkaji, yang dibesarkan, yang diperbanyak adalah alat seperti nahu dan sorofnya. Ada juga pesantren yang khusus menggali tentang fikih, seperti yang diperbanyak adalah kitab Fathul Mu'in yang memang merupakan
istilahnya standar pengkajian ilmu fikih bagi santri salaf solihin. Kalau untuk di sini memang termasuk ada juga yang mengkaji hadis ilmu hikmah, termasuk ada ilmu ruqyah juga. Berarti bisa ruqyah ya. Di sini kita beberapa ambil semuanya disiplin ilmu kita ajarkan, meski memang tidak semuanya saya kuasai, tetapi sedikit memang di sini diajarkan semuanya. Kayak santri di sini memang sebenarnya kalau terjun di masyarakat, karena kebutuhan masyarakat itu bukan hanya tentang fikih, bukan hanya tentang ilmu Al-Quran, termasuk dengan tadi ilmu pengobatan yang mana sekarang itu Seiring berjalannya zaman kadang kita melupakan ada metode yang diajarkan oleh Rasulullah, metode yang dianjurkan, yang merupakan sunnah daripada Rasulullah adalah ruqyah itu sendiri. Maka di sini kita ajarkan mengenai ruqyah itu ayah. Mungkin teman-teman kawan-kawan belum begitu banyak yang paham tentang ruqyah. Mungkin bisa jelaskan itu manfaat ruqyah, apa itu ruqyah, metodenya seperti apa. kita ruqyah itu sendiri. Ruqyah artinya kalau dalam bahasa bebas itu, kalau di kita namanya ruqyah itu jampi subuh kalau dalam bahasa Jawa, ataupun ini memang lebih ke spesifiknya adalah cara pengobatan. Cuman ruqyah ini lebih ke pengobatan yang memang mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW, itu dengan berdasar daripada asbabun nuzul daripada surat Al-Falaq dan An-Nas, karena memang itu kan asal muasal ruqyah itu ada ketika Rasulullah SAW mengalami sakit, dan memang bukan sakit sewajarnya, karena memang ada faktor sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi, Rabi bin Asom. Sampai saat itu Rasulullah mengalami sakit yang memang bukan secara medis, walaupun sebenarnya untuk urusan ruqyah ini bukan hanya urusan non-medis, iban, sihir, santet, teluh, ataupun semacamnya, tetapi ruqyah ini secara umum adalah pengobatan, baik medis ataupun non-medis. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi Al-Quran itu diturunkan ma huwa shifa', adalah sebagai obat. Obat itu secara global, secara general, secara umum, baik fisik atau psikis, medis, non-medis, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tadi penyakit yang memang saat ini, misalnya penyakit dari virus, dari kuman, tumor, dan sebagainya. Jadi yang memang dilupakan di umat muslim saat ini, yaitu tentang ruqyah itu seolah memang hanya untuk urusan non-medis, gaib, sihir, padahal Tidak itu saja ya. itu secara global, baik medis ataupun non-medis. Maka kalau ilmu kedokteran itu disebut ibarat utama, sebenarnya ilmu ruqyah yang utama, bukan alternatif. Karena yang salah di kita itu menganggap bahwa ruqyah itu adalah alternatif, padahal ruqyah itu adalah utama, karena Quran jadikan Quran itu sebagai obat pertama dan utama. Jadi kesalahan di kita itu justru ketika sudah ke dokter, terus ke tabib atau sebagainya, nantinya akan kita alternatif di ruqyah, padahal ruqyah itu bukan alternatif, justru
Tadi Allah perintahkan ketika kita berobat, ya berobatlah dengan Quran. Jadi ada beberapa keuntungan, keutamaan. Kalau kita berobat dengan Al-Quran, mau sembuh ataupun tidak, kalau kita niat menghidupkan sunnah Rasul, kita sudah dapat pahala karena melaksanakan atau menjalankan sunnah Rasul. Kedua, kita menjadikan Al-Quran sebagai media pengobatan. Seperti itu. Dan Quran itu ketika dibaca, kita akan mendapatkan pahala. Satu huruf saja sudah mendapat 10 kebaikan. Bayangkan ketika di ruqyah berapa ribu huruf yang kita dengarkan, dan itulah kebaikan buat kita. Seperti itu. Berobat. Luar biasa sekali kawan-kawan penjelasan Augo. Muhammad menurutnya ini ya, makanya nih. Deketin aja, deketin. Begini Pak, sama sendirinya yang mengatasi ruqyah itu ya. Dan misalkan ya, ada pasien yang mau dikatakan bisa dapat sendiri gitu ya. Apakah bisa datang menghadiri pasien ini? Itu bagaimana? Dewi gitu ya. Bagaimana nih? Panggilan gitu. Panggilan. Mungkin barangkali kawan-kawan ya kondisinya si pasien tersebut itu tidak bisa memungkinkan datang, kita dari panggil. Memang pada dasarnya yang penting kita tadi niat dakwah dengan ruqyah, kita mengajak umat muslim untuk senantiasa dikasih Al-Quran, umat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan utama. Dan andai kata mereka memang membutuhkan, istilahnya tidak bisa datang, walaupun memang bisa saja kita mendatangi tempatnya ataupun bersangkutan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kalaupun memang bukan saya menangan langsung, karena tadi Darutia itu mempunyai anak cabang, artinya punya istilahnya yang memang sudah kita kondisikan, sudah bisa untuk menangani. Insya Allah kita siap membantu, kita siap sama-sama untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tadi mengutamakan berobat dengan Al-Quran. Seperti itu. Nah begitu teman-teman penjelasan Augo mengenai ruqyah. Siapa tahu teman-teman atau kawan-kawan ada yang bermasalah dengan ruqyah, yang ingin ruqyah, bisa menghubungi Augo Kontaknya nanti ya di melalui deskripsi. kontak yang ada di channel kami. Nah, mengenai metodenya, insya Allah metodenya semua sumbernya dari Al-Quran, pembacaan Al-Quran ya Bu ya. Mungkin bisa dipraktekkan lah. Ya, Kalau nggak keberatan itu mungkin bisa dipraktekkan gitu. Sekalian dimasukin ke channel kami Itu tentang metode tadi kita menambahkan takutnya memang sebagai istilahnya pengetahuan juga. Jadi kalau kalimat tak kena maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita nggak mengenal ruqyah ini, kita nggak akan istilahnya ada keinginan, dan memang kita masih ragu apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul atau memang kita itu malahan melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan sunnah. Seperti halnya tadi ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan yang merupakan sunnah Rasul, dan di situ juga ada ruqyah tadi secara umum tuh ruqyah itu jampe ataupun maka di situ pun ada yang
syar'i, ada yang memang syirki. Walaupun kita bukan, judul ruqyah kita adalah Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan seperti pemahaman ruqyah yang sebelah. Kita bukan menjelekan ataupun istilahnya menjustifikasi, berarti memang di sini pun harus kita ketahui ada orang yang berusia, tapi mereka terlalu sempit dalam bahasa ruqyah itu sendiri. Ada juga yang memang seperti kita, karena kita dengan motor ruqyah aswaja. Aswaja itu ahli sunnah wal jamaah, jadi sesuai dengan pemahaman para salafus shalihin, dan kita mempunyai sanad, yang sanad itu sampai ke Rasulullah SAW. Jadi ibarat kita listrik, kita bukan hanya punya bohlam, yang bohlam itu akan nyala tanpa nyambung ke sumber listrik itu sendiri. Karena bagus apapun lampu kita, kalau memang tidak tersambung dengan sumbernya, sumber listriknya itu sendiri, maka tidak akan menyala. Seperti itulah dalam ruqyah aswaja itu sanad itu diutamakan, bukan seperti ruqyah yang memang kita sebut dengan ruqyah sebelah, yang memang mereka itu tidak menggunakan tawasul, tidak menggunakan sholawat, hanya menggunakan Al-Quran. Tetapi kita itu lebih ke luas, bahkan dengan bahasa-bahasa yang penting tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung unsur kemusyrikan, maka kalimat-kalimat yang kata orang Sunda mah yang jauhkan silahkan saja, yang penting tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada unsur kemusyrikan seperti itu. Beda halnya dengan ruqyah sebelah. Ruqyah sebelah itu memang harus dengan Al-Quran, walaupun memang secara sepintas memang sama, serupa tapi tak sama. Begitulah penjelasannya. Gimana Haji Ahmad? Haji Ahmad siap? Siap ya. Oke, mau dicontohin? Mau dicontohin apa gimana? Oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan menyaksikan metode ruqyah langsung praktek ya dari Algo. Simak dulu, check it out. Nah, supaya ini kita ikuti dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, apabila apabila di dalam tubuh hamba terindikasi terindikasi ada gangguan medis medis ataupun ataupun non medis, non medis, ya Allah, ya Allah, jadikan jadikan partikel partikel terkecil terkecil dari air ini dari air ini sebagai obat sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit penyakit medis ataupun non medis. ya Allah, kekuatan darimu yang menghancurkan segala kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladziina yu'minuuna bil-ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يؤمنون بالله ما يهدي الله بعضهم بها وبالله
الضربة للبلاد والمسجد ليسير لعلهم يتذكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الوحيد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واغفر لنا وارحمنا عند مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Letakkan tangan kanan letakkan tangan kanan ini. Jangan ada kegiatan lain selain mendengarkan, minta kepada Allah ya Allah, keluarkan واسع الشهيد خشية الله وتلك الأمثال ورضوان نزل عن الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهيد الرحمن الرحيم وعلى آل نبيك وخير وعلى إسرائيل كما عليك وبك فرغب وانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنزل الظهر ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإذا فرغب وانصب إلى ربك فارغب Pindah ke perut. Ya Allah, apabila di dalam perut ini ada pengaruh jenis ataupun najis ataupun sihir atau apapun, pernah meminum atau memakan mengandung sihir ataupun dalam perut ini ada pendapat Mang Jaju gimana, apa yang dirasain Mang Jaju ini? reaksi. Alhamdulillah. Setelah diruqyah walaupun agak lemas ya, tapi alhamdulillah badan terasa enteng. Alhamdulillah. Ada beberapa kali tadi hentakan seperti kayak muntah gitu ya. Cuman karena belum makan kayaknya. Cuman gak ada yang cuman Masya Allah. Ruqyah Allah luar biasa. Terima kasih.